Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فاتحة بالفتوح والمنو والرسوخ وصلح الجسد وتبت النسوح الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي ومن عمر هذا المكان هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بنية هذا المعهد أن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا وكم حسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. Kemarin rukun-rukun wudhu yang sudah dibahas adalah niat. Niat adalah tempatnya ada di dalam hati. Yang diniatkan adalah niat berwudu atau niat mengangkat hadas kecil atau niat urusan yang niat bersuci untuk urusan-urusan yang memang diharuskan dengan berwudu. Saya niat bersuci untuk tawaf. Saya niat bersuci untuk memegang Al-Quran. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Batas-batasnya wajah yaitu min manabiti daripada tempat-tempat tumbuh sya'rir ra'si rambut kepala. Wahaddu batas-batasnya wajah min manabiti daripada tempat tumbuh tempat-tempat tumbuh rambut kepala. Biasanya orang itu kalau wajar tempat tumbuhnya rambut itu ada di mana mulainya? Oh, di atas batuk sedikit, dahi sedikit. Nah, ini ada orang model di tengah-tengah misalnya. Tempat tumbuhnya nggak dihitung, biasa. Kebiasaannya itu ada di mana? Sampai muntahal lahyaini, sampai kepada ujung dua rahang. Tahu rahang nggak sampean? Rahang itu apa itu ya kalau bahasa Jawa nih? Hah? Wang itu duwe. Ya, tulang rahang, dua tulang rahang dan dagu. Ya, janggu. Jadi dari atas tumbuhnya kepala, ke bawahnya dagu. Ini ukuran panjang. Kalau ukuran lebar dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Semuanya harus dibasuh dengan air.
Rambut yang tumbuh harus dibasuh dengan air. Kulitnya harus dibasuh dengan air. Termasuk, kalau sampai ngomong sama orang, ada yang kelihatan daripada hidung ini, titi ini, itu harus dibasuh dengan air, digosok alisnya, kumisnya. Kecuali kalau jenggot atau jambang itu yang keris ya. Ya, rambut yang tumbuh ada di rahang. Kalau memang milik lelaki yang tebel, tebel jenggot seperti Habib Taufik ini, ini tidak wajib sampai ke dalam kulitnya, sampai air tadi itu masuk ke dalam kulitnya. Cukup ada di dohirnya saja. Tapi kalau panjangnya ke bawah, itu sampai ke bawah. Kalau jenggotnya misalnya sampai dada, itu diusap dari atas sampai ke bawah. Diusap sampai ke bawah. Lah kalau panjang ya panjang terus. Barangkali. Tapi kalau tipis, wajib dibasuh sampai sak kulit-kulitnya, rambut sama kulitnya. Ukurannya tipis sama tebel bagaimana? Kalau memang sekiranya sampai ngomong sama orang itu kelihatan kulitnya, itu tipis berarti wajib digosok sampai kena kulitnya. Tapi kalau ngomong kelihatan, enggak kelihatan, ketutup sama bulunya, berarti sudah dianggap tebel. Enggak wajib sampai ke dalam kulit. Cuma disunnahkan, setelah membasuh wajah 3 kali, disunnahkan ambil air lagi, diselah-selahi, tangannya dimasukkan dari bawah. Ambil air, dimasukkan dari bawah, diselah-selahi jenggot tadi itu, supaya bersih. Barangkali ada ular kobra di dalam, dibersihkan. Ya, ini batas wajah tadi itu. Disunnahkan untuk membasuh dalam wudhu dimulai dari bagian atas, bagian dahi, mulai batuk. Sunnah. Dari bawah juga boleh, tapi dari atas itu sunnah. Kenapa? Karena bagian wajah yang paling mulia itu adalah dahi. Karena itu Allah memerintahkan orang untuk sujud menaruh dahinya di bawah. Sampean menjaga kehormatan, kemuliaan, bagus. Tapi untuk Allah yang lebih bagus, jangan menjaga kemuliaan. Tawadhu, rendah diri. Anggota badan yang paling mulia taruh ada di tanah, yang diinjek-injek oleh kaki, bahkan kaki sapi pun nginjek bawah. Kalau sampean kepingin jadi orang mulia di sisi Allah, sampean harus membuang kemuliaan Anda di hadapan Allah. Jadi orang yang paling tawadhu di hadapan Allah, maka Allah akan menjadikan kamu orang mulia di antara makhluk Allah. Diusap, dibasuh mulai atas sampai ke bawah. Itu sunnahnya. Bagaimana kalau perempuan punya jenggot misalnya, koyok kambing. Kalau perempuan punya jenggot sekalipun tebel, wajib digosok rambut sampai ke dalam kulitnya. Jadi itu jenggot atau jambang bagi laki-laki yang tidak wajib, bagi laki-laki khusus, dan syaratnya yang tidak wajib untuk digosok sampai ke kulitnya, khusus bagi laki-laki, dan syaratnya harus tebal. Ya, ini bagian wajah yang wajib untuk dibasuh. Di dalam wajah ini ada mata, ada hidung, ada mulut,
Ini semuanya kalau kita mau berwudu dengan baik, wudunya kita insya Allah akan melebur dosa-dosa yang diperbuat oleh wajah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'." Orang itu apabila berwudu, ketika dia tadi itu membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu daripada wajahnya. Merotol dosane wajah. Jadi selain membersihkan yang bohir, cini ndak ketok kepet wajane, juga mengampuni atau membersihkan wajah daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Nikmatnya Islam ngatur, wis diatur dohire, antuk juga manfaat batinnya. Karena itu kalau wudu yang betul-betul rapi. Wudu itu ibadah, bukan hanya seger-segeran. Lah kalau seger-segeran nggak ngenteni wong sungi, nggak nunggu orang Islam, bebek juga begitu. Wudu itu ibadah, karena itu yang serius dalam berwudu, diniati yang baik. Apalagi kalau didahului sebelumnya dengan siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Kalau seandainya aku tidak takut membuat berat umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak berwudu. Padahal masuk berat sampean siwakan. Lawang siwak iku cilik di kantong cukup. Abotan ngangkat kursi, abotan ngangkat kitab. Gampang, siwak itu kecil, ditaruh ada di kantong cukup. Disunnahkan. Kalau saya nggak takut memberatkan, itu loh Rasulullah. Urusan yang kecil itu si khawatir beratno umatnya, nggak diwajibkan. Kata Nabi, kalau nggak takut memberatkan kepada umatku, tak wajib no pakai siwak setiap wudu. Orang sungi lebih seneng ya gembol gudang garam ambek gembol siwak. Padahal kata Nabi, kok gak wedi tak wajib, kok gak wedi ngabotno umatku tak wajib no, harus nggawa siwak. Lek wudu dimulai dengan siwak. Masya Allah. Karena itu sing gawe siwak, gawe siwak. Orang kalau sering pakai siwak itu, kalau dia naz'uru, kalau rohnya dicabut lancar, Pak. Ndak soro metu niru. Gampang mati nih. Kalau dia ditakdir mati, keluarnya roh itu gampang. Dan bisa menghasilkan husnul khatimah. Lisannya itu selalu kalau pakai siwak, dalam arti diniati ngikuti sunnah Rasulullah, insya Allah lancar moco syahadat di akhir umurnya. Mulai gudang garam dalam riwayat hadis ya aku. Nah, pakai siwak, berkumur, sunnah, berkumur. Ada di sini. Bentar ya. Wasunanuhu ma fi amad. Oh, ada. Berkumur itu disunnahkan untuk mubalaghah. Apa mubalaghah? Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Fa idza tawadda'ta famadmid, kata Rasulullah.
Kalau kamu berwudu kumur, diputer-puter air dalam mulutnya, terus dimasukkan ke kerongkongannya, gitu, baru dilepe, berkumur. Sunnah hukumnya 3 kali, kecuali kalau puasa kumurnya nggak usah dimasukkan ke kerongkongan, jangan. Kalau puasa jangan, makruh hukumnya. Kalau sampean tetap poso kumurnya begitu, gini, sampai kelebon air, batal puasanya, tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib, wajib ngodoi. Kecuali puasa tidak disunnahkan untuk mubalaghah fil madmadah, tidak disunnahkan untuk menyampaikan air ke kerongkongan. Tak serangkan fikihnya dulu sampean. Kemudian disunahkan untuk istinsyak, masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung, disedot. Tokno maning. Biar bersih. Disedot. Oh jadi lebono ngene tok, disedot. Keluarkan. Biar bersih hidung ini. Hidung ini tempat jalurnya pernafasan. Harus bersih, harus steril, aja rusuh. Nafasnya sampean ini masuk ke paru-paru, oksigen tadi itu diterima anggota badan, masuk ke dalam juga darah, mengalir ke seluruh tubuh. Lah kalau sudah jalannya tadi itu nggak bersih, masuknya pun tidak bersih nantinya. Sampean kalau punya selang, tempat jalannya air, rusuh pakai lumute misalnya, air yang sampai ke kolam juga ambu lumut, nggak bersih. Jalurnya pernafasan itu hidung, kalau memang tidak bersih, nanti masuknya oksigen juga tidak bersih. Di istinsyak, disedot air di tokno. Kecuali kalau puasa, ojo disedot, makruh. Cukup dibasahi yang ada di dalamnya hidung. Ojo disedot, makruh. Kalau disedot sampai masuk air ke dalam, batal posone, wajib tidak makan, tidak minum sampai maghrib, dan wajib ngodoi. Nabi memerintahkan untuk kita membersihkan hidung ini. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Karena diriwayatkan setan itu tidur ada di hidung sini. Setan itu kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu berjalan ke seluruh tubuh manusia dengan aliran darah. Tempat istirahat terminal setan ono di irung istirahat. Tempat istirahat iki buan kotor dibersihkan supaya apa? Setan tidak kerasan, karena setan itu elek, seneng dengan tempat yang jelek. Jarang kan dibersihani. Kenapa nggak ketok sebabnya? Lek cangkem, waduh, gudale wis 2 meter dibersihani. Kuping rusuh dibersihani, kencing berak dibersihani, irung jarang dibersihani. Karena itu setan senang dengan irung. Wajahnya sampean ini dibersihkan. Sampean ketika berwudu, yang Anda lihat adalah pertama air. Air itu nikmat daripada Allah SWT yang sangat besar. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air ini segala sesuatu itu hidup. Sampean orang pikir butuh banyu. Kalau nggak ada air, nggak bisa masak sampean.
kate mangan beras, notoli beras koyok pitik. Kalau nggak ada air, petani nggak bisa garap sawah. Kalau nggak ada air, mati sapi, mati itu kambing, buyar ini. Nggak ada kehidupan di atas dunia ini kalau tanpa air. Nikmat yang luar biasa ini air, cuma karena banyak Allah kasih, kita nggak menghargai. Coba lek ono banyu sak gelas dituku sampai mercy gelem sampean, kalau ndak mati. Mobil itu loh nggak ono banyu ndak bisa melaku, ndak bisa berjalan itu mobil kalau tanpa ada air. Semua butuh air. Sampean bangun rumah ndak ada air, tak kira iso. Semua butuh air. Nikmat yang luar biasa ini air, tapi sedikit kita mensyukuri nikmati air. Nanti di hari kiamat, terus sampean lo regani banyu nih. Manusia ketika dikumpulkan di mahsyar, gak dikei banyu sama Gusti Allah. Keringetnya nerodos, keringetnya bercucuran, sampai ada yang sampai di mata kaki. Coba ibu-ibu, jangan rame ibu-ibu. Sampai ada keringetnya, sampai ada di lutut. Ibu-ibu jangan rame, ibu-ibu nggak usah, kalau mau jalan boleh nggak usah ngomong, ditegur. Nggak sampai ada yang keringetnya itu sampai ke perut, sampai ke leher, ono sing kelem sampai keringetnya. Orang nggak dikasih air sama Allah SWT. Matahari jaraknya cuma 1 mil, sapiro 1 mil itu ya, 1,5 kilo lebih sedikit. Sampai bisa bayangkan ngelai apa? Cuma bedanya kalau di dunia iso mati sampean. Kalau di masar masih ngelak model kayak apa, udah mati-mati sampean. Baru di situ tahu harganya air. Sak tetes larang, Pak, air ini. Sampean tahu ketok ndak orang yang sakit sekarat minta ditetesi air, garing lambene, garing kerongkongane, ditetesi air gak iso mlebu banyune. Baru di situ tahu harganya air. Perlu menungso iku ambek banyu. Air ini adalah nikmat yang paling besar, dan nanti dari kiamat orang semuanya akan membutuhkan dengan air. Cuma dah ono banyu sumur di kono. Kalau banyu ledeng, yang ada di sana cuma Ma'ul Kautsar, air Kautsar Rasulullah. Nabi Muhammad disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala air Kautsar. Ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal, man syariba minhu lam yadhma abada. Air Kautsar itu warnanya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Siapa orang yang minum dengan air Kautsar, maka dia tidak merasakan haus untuk selama-lamanya. Sampai ngombe banyu sak gelas, apalagi musim panas, 2 jam ngelak maning sampean. Tapi air Kautsar sampean ngombe jutaan tahun, miliaran tahun tidak merasa haus. Mlebu surga gak tahu ngelak sampean. Loh, buat apa minum ada di surga? Minum nikmat, Pak. Bukan minum ngelak ada di surga itu. Sampean minum kopi surga, susu surga, itu bukan karena ngelak, tapi untuk menikmati. Kalau sampean mari ngombe, mari buka ngombe kopi ambek rokokan iki lho. Minum kopinya kan bukan karena ngelak, tapi minum kopinya karena untuk menikmati. Kenapa? Ngelai hilang dengan air Kautsar. Mudah-mudahan mulut kita bisa minum air Kautsarnya Rasulullah.
Amin Allahumma. Wajah ini yang sekarang kita bersihkan dengan wudhu tadi itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tuh, didelok. Sampean bakal ngedep Gusti Allah mbek wajahe sampean. Nanti di hari kiamat tadi itu. Terus mari ngono Gusti Allah kan bakal melihat Anda, hakikat Anda. Didelok. Lah kok matane akeh ndelok sing enggak bagus. Lah kok mulutnya kok jalan berzikir? Lah kok wajahnya kok jalan bersujud? Allah Maha tahu itu semuanya. Karena itu di dalam membasuh wajah, kalau dalam wudu sampean eling-eling. Wajah sampean seberapa banyak digunakan untuk ibadah? Mata yang ada di wajah seberapa banyak digunakan untuk membaca Al-Quran? Seberapa sering digunakan untuk memandang wajahnya orang yang soleh? Di dalam berwudu, sampean juga ingat-ingat mulutnya sampean seberapa banyak berzikir, berapa kali menghatamkan Al-Quran, berapa kali ngerasani orang. Nah, akhirnya ketika sampean membasuh wajah sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ndrotos Pak, lontrok dosa wajah tadi itu dengan air wudu yang jatuh dari wajah. Begitu duduk ceplok bau mari ngono seger dikebas-kebas no padha mbek bebelan. Lah sampean basuh wajah ini sampai eling-eling, ya Allah motoku suka ndelok wong wedok sing duduk mahram, sing wedok yang ngono motoku suka ndelok wong lanang ambek syahwat. Astagfirullah, basuh wajah ambek istighfar, basuh wajah sambil bertobat, lontrot dosanya. Kumur juga begitu, astagfirullah. Mulut ini kok males dzikir, mulut ini kok males baca Quran, ngerasani wong cek iblase fasih. Kumur sambil bertobat. Basuh telinga, membasuh hidung juga begitu, astagfirullah. Hidung ini cinik mati kalau mencium minyak wangi. Mudah-mudahan hidung ini bisa mencium wanginya surga. Ya opo hidung ini kalau sudah kena asap keselepaan, bagaimana nanti di hari kiamat kalau kena asap pengen rokok? Istighfar sampean baru. Wudhu tadi itu adalah wudhu yang berbobot. Karena itu Imam Ghazali mengatur doa-doa dalam wudhu. Cini khusyuk sampean. Waktu kumur sampean baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa banyak berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Waktu membasuh hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa la turihni raihatan nar. Ya Allah, kasihlah aku, izinkanlah kepada aku untuk bisa mencium baunya surga, jauhkan aku daripada mencium daripada baunya neraka. Ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh ibadik wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajahku ini terang nanti, putih nanti di hari kiamat karena bekas air wudu dan ibadah. Jangan dijadikan wajah yang gelap nanti di hari kiamat. Kalau di atas dunia manusia itu wajahnya hitam karena sudah warna kulit, wajahnya putih karena warna kulit. Masih wong kafir kadang-kadang putih wajahnya, masih wong mukmin kadang-kadang hitam wajahnya. Tapi nanti di hari kiamat itu tanda Pak, kalau wajahnya putih terang itu berarti ahlul jannah. Kalau wajahnya hitam itu berarti ahlun nar, orang yang bakal masuk neraka. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh,
فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Di hari kiamat wajah orang ada yang putih terang dan juga ada yang gelap menyeramkan. Adapun wajah orang yang putih terang, maka dia dinyatakan fa fi rahmatillah, dia di surga Allah untuk selama-lamanya. Adapun yang wajahnya gelap, hitam, maka dia dinyatakan kamu adalah orang yang pernah berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kamu mengenal iman. Fadzuqul azab, sekarang rasakan azab Allah karena sebab kekufuran kamu. Naudzubillah min dzalik. Nah itu, ayo kita basuh wajah kita dengan harapan mudah-mudahan kalau kotoran kita bersihkan dengan air wudhu, mudah-mudahan dosa-dosa kita juga dibersihkan oleh Allah sebagaimana bersihnya kotoran wajah dengan air wudhu. Dan mudah-mudahan akan menghasilkan bersihnya wajah nanti di hari kiamat bersinar menjadi sebabnya kita masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah wudu kita akan baik. Al wudu miftahus shalah, wudu itu kuncinya salat. Lek wudu'e bagus, salatnya bagus. Wudunya khusyuk, salatnya khusyuk. Wudunya was-was, salatnya was-was. Wudu'e cepet-cepetan, salatnya cepet-cepetan. Sampeyan delok iku. Le wudu'e saonoe cepet-cepetan, salatnya kesusu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu karena wudu'e cepet-cepetan. Kalau wudu'nya ndak khusyuk, salatnya ndak khusyuk. Sempurnanya salat karena sempurnanya wudu. Karena itu kayak wudu sing sempurna sampean. Sak sunah-sunah lakonono sehingga salatnya itu bisa sempurna. Khusyuk sampean di wudu. Katut salatnya khusyuk. Lakonono sunnah wudu, katut sunah-sunah salat. Was-was di dalam wudu, was-was njurune salat sampean. Wudu mikir kerjaan, mikir sawah, mikir iku, salat juga mikir macam-macam. Karena itu makruh sampean ngomong-ngomong dalam wudu itu dilarang kecuali urusan yang penting. Cine gak eling apa-apa, cine khusyuk dalam wudunya, itu akan membantu khusyuknya kamu dalam sholat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.